my list of references. You can maybe you can refer to it for further reading for those interested. And here for terima kasih, this the only bahasa I can I can easily talk. And sorry for not able to speak in your preferred language again. Terima kasih everyone, and for further maybe question, I will be waiting for your question later in the session. And also we are welcoming here in International Islamic University in Malaysia for networking opportunities in research and publication through the Quality Use of Medicine Research Group, which I'm currently the leader of this research group. And you can reach me out for any further collaboration through my email as written. Thank you so much for giving me the opportunity. I'm looking forward to receive your questions and comments later in the session. Thank you so much. Okay, thank you, Dr. Naim. Okay. Thank you for the interesting presentation and good sharing about the patient with diabetic and consideration of the medication. Okay, we already got some question for you, doctor, and we can discuss later in Q&A session. Okay, now we are going to the next speaker. Okay, it would be Dr. Aulia Abdurrahim Swantika. Dr. Aulia is lecturer at Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Universitas Padjadjaran, Bandung. Okay, Dr. Aulia graduated his bachelor in pharmacy from Universitas Padjadjaran, Bandung in 2004, and then he got master degree from ITB, Master of Business Administration in 2007, and then he got a doctoral degree from University of Groningen in pharmacoeconomic in 2014, and then his postdoctoral from University of Groningen also in pharmacoeconomic in 2014 until 2015. Okay, and then for his expertise, the first one is economic evaluation study for healthcare intervention, and then mathematical modeling for pharmacoeconomic study, and then dynamic modeling for infectious disease. Okay, maybe that's for a brief introduction for Dr. Aulia. Okay, without further ado, I would like to invite Dr. Aulia to deliver his presentation. Okay, Dr. Aulia, please. Terima kasih, Bu. Baik, slide saya sudah terlihat ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit sharing tentang research atau knowledge yang selama ini kita jalani. Tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap performa imunisasi. Kita akan lebih banyak nanti sharing bagaimana peran farmasis dalam hal supply chain management. Jadi kalau pembicara sebelumnya fokus pada peran farmasis pada aspek klinis, saya mencoba sedikit sharing tentang potensi peran farmasis pada aspek manajemen, yaitu dalam hal ini supply chain management. Ya, ini saya harus menyampaikan beberapa disclaimer. Yang pertama adalah saya tidak punya conflict of interest. Kemudian semua yang akan saya sampaikan pada presentasi ini adalah pendapat saya pribadi. Jadi tidak ada kaitannya dengan afiliasi yang sedang saya terlibat di dalamnya.
ini saya mulai dari slide ini, beberapa kejadian epidemi dan pandemi yang terjadi sebelum COVID-19. Jadi dari pada tahun 1081 sampai 2015 sebetulnya dunia itu sudah mengalami beberapa epidemi ataupun pandemi. Dari mulai tahun 81 itu munculnya ada pandemi HIV/AIDS, kemudian adanya SARS pandemi itu tahun 2003. Meskipun pandemi-pandemi ini tidak seluas dampaknya pandemi COVID-19 yang sekarang. Jadi seperti pada saat SARS pandemi itu dampaknya hanya ke 37 negara yang ada di 4 kontinen. Jumlah kematiannya juga relatif sedikit, 744. Kerugian terbesarnya paling besar di negara-negara yang kena dampaknya. Kemudian tahun 2019 ini ada pandemi swine flu, influenza pandemic global. Jumlah kematiannya juga relatif jauh lebih banyak dibandingkan SARS, tapi kalau dibandingin COVID-19 masih di bawah. Ini sifatnya global dan dampak kerugian ekonominya untuk ukuran pada saat itu juga cukup besar. Ini contohnya di satu negara, ini Korea itu hampir 1 miliar dolar. Tapi yang sekarang dampaknya sangat jauh luar biasa. Kemudian MERS, 22 negara, kemudian Ebola dan Zika. Ya, kemudian ini ada sebuah studi yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2017. Jadi World Bank itu mencoba mengukur tingkat kesiapan suatu negara jika akan terjadi pandemi lagi. Ini studinya dilakukan di tahun 2017. Jadi pada saat itu World Bank itu sudah memberikan semacam early warning bagi negara-negara. Dan bagaimana hasilnya bagi Indonesia? Jadi World Bank itu membagi negara itu ke dalam 4 quintile, 1, 2, 3, 4, 5. Semakin tinggi quintile-nya itu semakin jelek tingkat kesiapannya. Sebetulnya kalau pada saat itu kita memperhatikan atau ya menganggap serius early warning ini, mungkin kita akan sedikit jauh lebih siap dibandingkan kondisi yang sekarang. Karena skornya pada saat itu juga kita tidak relatif bagus, yaitu kita masuk ke dalam quintile 3. Jadi dari akhir tahun 2017 itu sudah ada studi yang memprediksi kalau ada pandemik lagi, kurang lebih Indonesia tidak akan siap. Ya, kemudian sekarang setelah terjadinya pandemi, kira-kira bakal dampaknya seperti apa? Kita berbicara terhadap aspek perekonomian terlebih dahulu. World Bank di awal terjadinya pandemi, ini sekitar bulan April atau Mei kalau tidak salah, itu sudah memprediksikan bahwa perekonomian kita itu akan negatif pertumbuhannya. Skenario-nya di akhir tahun, total pertumbuhan dalam tahun 2020, kita itu akan mengalami minus 3,5. Jadi kalau misalnya sekarang kita sudah masuk resesi karena 2 kuartal pertumbuhan ekonominya minus, ini sebetulnya di awal pandemi sudah diperingatkan juga oleh World Bank bahwa potensi kita bakal minus itu sangat besar. Nah, kemudian kita berbicara tentang imunisasi. Imunisasi secara umum. Kita belum berbicara di sini, di slide ini, imunisasi COVID-19. Kita berbicara program imunisasi secara umum. Banyak studi yang telah mengatakan bahwa dalam konteksnya program kesehatan masyarakat atau public health program, imunisasi adalah intervensi yang paling menjanjikan atau disebutnya public health based buy. Bahkan jika dibandingkan dengan sektor yang lain, imunisasi ini juga masih termasuk kategori yang sangat baik dalam hal return on investment. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau familiar dengan beberapa teknik untuk mengukur suatu intervensi, tidak hanya intervensi kesehatan, tapi intervensi atau program pemerintah secara umum. Ada beberapa teknik, bisa dengan cost effectiveness atau dengan cost benefit analysis atau analisis manfaat biaya. Jadi ini ada sebuah studi dari Gavi, jadi Immunization Alliance di dunia, yang menghitung bagaimana perbandingan imunisasi dalam hal return on investment.
for every $1 invested in. Jadi dari setiap $1 yang akan diinvestasikan, itu akan